perlawanan. Hubungan Ibu Megawati Soekarno Putri dan Pak Prabowo Subianto tetap baik-baik saja, meskipun kami menyadari ada pihak-pihak yang tidak ingin Ibu Mega dan Pak Prabowo baik-baik saja. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto ditahan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan perkara buron Harun Masiku Kamis malam. Hasto ditahan setelah menjalani pemeriksaan kedua sebagai tersangka. Semoga ini menjadi momentum bagi Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menegakkan hukum tanpa kecuali, termasuk memeriksa keluarga Pak Jokowi. Terima kasih. Merdeka! Sementara itu, masa pendukung Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto mendatangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi. Mereka mengawal Hasto sejak diperiksa hingga ditetapkan sebagai tersangka. Ini adalah awal kita melakukan perlawanan. Ini adalah awal kita menunjukkan jati diri kita bahwa kita bukan orang yang bisa dikalahkan dengan mudah. Lawan kita ini bukan negara, tetapi orang yang pernah berkuasa dan dipecat oleh Mas Hasto. Sementara itu, manuver dilakukan PDI Perjuangan pasca sekjennya Hasto Kristianto ditahan oleh KPK. Sesaat pasca penahanan Hasto, PDI Perjuangan mengeluarkan instruksi yang melarang kepala daerah dari partainya menunda kegiatan retret kepala daerah di Akademi Militer Magelang. Instruksi itu dikeluarkan dalam bentuk surat dan ditandatangani langsung oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Tepat di hari keempat penyelenggaraan retret pembekalan di Akademi Militer, puluhan kepala daerah dari kader PDI Perjuangan mulai berdatangan ke Akademi Militer Magelang untuk mengikuti retret. Pramono menegaskan bahwa Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri telah merestui kadernya ikut retret di Akmil Magelang. Dan untuk membahas lebih lanjut mengenai hubungan antara Prabowo Subianto dan Megawati Soekarno Putri pasca penahanan Hasto Kristianto, kita akan membahasnya secara lengkap di The Prime Show. Sudah ada beberapa narasumber yang hadir di studio kami saat ini. Ada Bapak Kapitra Ampera, politisi PDIP. Kemudian ada Bapak Ferry Amsari, pakar hukum tata negara, dan juga Agung Baskoro, analis politik dari Trias Politika. Selamat malam, Bapak-Bapak. Selamat malam, Mbak Diandra. Baik, saya mau ke Mas Ferry terlebih dahulu. Mas Ferry, awalnya ini kan Bu Megawati mau memboikot retret untuk menunda semua kepala daerah dari kader PDIP untuk tidak ikut begitu. Nah, tapi akhirnya kan kepala daerah dari PDIP ini ada beberapa yang datang juga. Menurut Anda sikap politik apa sih yang ingin ditunjukkan ini? Saya pikir tentu ada pembicaraan di balik layar ya pasca perintah untuk tidak hadir retreat. Dan menurut saya memang kalau diksinya kemarin bahwa retreat itu melanggar ketentuan undang-undang pemerintahan daerah, mungkin suasana kebatinan lain yang bisa dipahami oleh publik. Tapi ini kan bahasanya dikaitkan dengan penangkapan penahanan Mas Hasto ya. Nah, di sana mungkin itulah ruang untuk terjadi diskusi politik di balik layar di antara dua kubu ya. Dan sebagaimana dijelaskan, saya pikir memang problematikanya bukan relasi Bu Mega dan Pak Prabowo ya, tapi relasi lebih kepada peran dari Pak Presiden Joko Widodo di dalam penahanan Hasto. Dan kalau dilihat memang pimpinan KPK kali ini kan adalah pilihan Pak Joko Widodo, jadi relasinya akan kait-mengkait ke sana. Apalagi ada pendapat dari Pak Effendi Simbolon ya, mantan PDIP ya, sahabatnya Bang Kapitra, yang mengatakan bahwa 4 tahun
Hasto itu tidak kenal terima kasih karena 4 tahun kasusnya dilindungi oleh Pak Presiden Joko Widodo. Di titik itu banyak perspektif ya, terutama kalau di dalam penegakan hukum, bahwa telah terjadi obstruction of justice, ya, tindakan menghalang-halangi proses hukum oleh mantan Presiden Joko Widodo. Pun kalau kasus ini duduk perkaranya terang benderang, tapi nuansa politiknya sulit dihindari. Dan 4 tahun lebih ya, bahkan saya pikir sudah 5 tahun, bahwa azas hukum kan justice delay is justice denied ya. Yang lambat di dalam proses hukum itu adalah sebuah ketidakadilan itu sendiri. Dan kita bisa merasakan ini permainan politik tingkat tinggi. Saya tidak mengatakan tidak ada problematika korupsinya, tetapi saya ingin menjelaskan tindakan proses hukum yang berujung dari upaya kepentingan politik itu bukanlah proses hukum, itu mengakal-akali hukumnya. Baik, nah saya mau ke Pak Kapitra. Pak Kapitra, kalau misalnya kita melihat dari publik ini banyak yang mengartikan juga bahwa PDIP seolah-olah ingin melawan pemerintah dengan mengeluarkan instruksi, khususnya usai penahanan Pak Hasto begitu. Sebetulnya apa sih sikap politik yang ingin ditunjukkan oleh PDIP? Kata seolah-olah itu bukan kata kepastian. Masih ada asumsi. To be or not to be. Saya ingin luruskan bahwa Ibu Megawati tidak pernah melarang retreat. Dan tidak pula memboikot. Hanya menunda. Karena di PDIP itu ada 3 pilar kekuatan. Termasuk juga kekuatan kepala daerah dan anggota DPR, DPRD, provinsi, dan kabupaten kota. Ketika terjadi sesuatu yang menimpa struktur partai, apalagi sekjen, tentu konsolidasi dan konstruksi untuk mengatasi masalah ini kan harus digotong-royongkan untuk mencari solusi. Untuk itulah diperlukan waktu kebersamaan semua kader, termasuk pilar yang ada di PDIP untuk rembuk. Ya. Ternyata kan setelah itu semua kan sudah kembali ya ke retreat program pemerintah ya, yang dilakukan oleh Mendagri. Jadi saya pikir permasalahannya bukan bentuk resistensi kepada pemerintah Prabowo. Karena saya melihat belum pernah ada irisan antara PDIP dengan Gerindra atau antara Ibu Mega dengan Pak Prabowo. Sejarah juga membuktikan kedekatan personal ya antara Pak Prabowo dengan Ibu Mega. Dan kita juga lihat kemana-mana Pak Prabowo selalu membawa cita-cita Bung Karno. At least Bung Karno itu kan bapaknya Ibu Megawati. Ya. Artinya tidak adalah konflik ya, dan tidak ada, orang Melayu bilang, pertelagahan, ya. Tidak ada pertentangan, tidak ada pertempuran dalam tanda kutip antara Ibu Mega dengan Prabowo. Dan saya pikir komunikasi mereka tetap baik dan hubungan silaturahmi mereka juga terjaga dan baik. Dan orang menafsirkan bahwa peristiwa kemarin soal Pak Hasto itu adalah peristiwa yang perlawanan atau intervensi atau perbuatan dari pemerintah sekarang. Baik, Pak. Ngomong-ngomong soal silaturahmi nih antara Prabowo dan juga Mega, sampai sekarang kan pertemuan nasi goreng ini belum kejadian. Ada komunikasi politik lagi nggak nih, Pak? Kalau pertemuan nasi goreng belum ada, kan pertemuan stick juga berlanjut terus. Ya. Tentunya kemarin juga di ulang tahun Kongres Demokrat kan ada Mbak Puan di situ. Dan komunikasi antara Mbak Puan dengan Pak Prabowo juga intens. Artinya ada keakraban ya, simbol-simbol partai dengan Pak Prabowo. Dan pertemuan antara personal saya pikir jangan
untuk dipublikasikan tinggal waktu aja. Baik. Ya, tinggal waktu aja. Baik, saya mau ke Mas Agung setelah Iya, ini. Mas Agung, kalau misalnya melihat sikap politik dari PDIP dalam konteks ini seperti apa sih, Mas? Iya, PDIP ini kan baru terkena gempa tektonik politik berskala tinggi ya. Jadi kalau kita habis kena gempa itu biasanya ngadem dulu di rumah, konsolidasi dulu supaya semuanya terkonsolidasi, terkendali, dan sayangnya responnya kurang tepat kalau menurut saya surat pertama itu karena menunda. Akhirnya apa yang terjadi? Kepala daerah PDIP ada yang datang duluan, satu, kemudian ada yang nyusun, kedua, yang ketiga ada yang nggak datang sama sekali, walaupun di surat kedua itu kemudian dikasih opsi untuk datang di kloter berikutnya bersamaan dengan kepala-kepala daerah yang baru menyelesaikan perkara di MK. Nah, artinya apa? Ketika melihat relasi Ibu Mega dengan Pak Prabowo sebenarnya secara personal baik-baik saja. Tapi yang menjadi masalah adalah secara institusional. Karena kan kegiatan retreat ini kegiatan negara, bukan kegiatan satu partai, dua partai, tapi kegiatan pemerintahan atas nama Pak Prabowo yang menjadi kepala pemerintahan. Nah, sehingga ketika ditanya relasinya seperti apa secara institusional, menurut saya tidak baik-baik saja. Ada semacam kebekuan yang harus dicairkan, dan ketika bicara politik nasi goreng apakah bisa dimasak atau tidak, saya ragu dalam waktu dekat itu akan terjadi. Tapi kalau sebatas formalitas simbolik ketika PDIP Kongres Pak Prabowo datang, itu mungkin. Nah, sayangnya di Kongres itu kan susah peralatan untuk masak nasi goreng ya, ribet gitu. Paling ya cuman say hi, say goodbye, kemudian selesai kan. Mungkin ngasih pidato dan seterusnya. Jadi kurang intim, kurang dalam, kurang hangat. Nah, ini yang mau direlaksasi lewat surat kedua. Ketika ada opsi bagi kepala daerah yang belum ikut untuk ikut, kemudian PDIP mendukung dan seterusnya. Jadi surat pertama sangat ngegas, surat kedua ini ngerem. Oke. Jadi gas rem ini yang saya lihat yang menjadi wajah PDIP yang akan terus diorkestrasi sebagai mitra kritis maupun sebagai mitra strategis seperti itu. Nah, tapi kan kalau misalnya kita lihat kepala daerah ini setelah dilantik, ini kan harusnya satu komando patuh sama presiden. Nah, dengan saat ini kan dilihat banyak juga yang masih belum ikut retret, kemudian di satu sisi juga udah ada yang ikut, tapi juga masih setengah-setengah begitu. Anda melihatnya seperti apa, Pak? Iya, itu dari resiko atau konsekuensi politik akibat surat pertama keluar. Sehingga kader ini bingung harus menempatkan dualisme loyalitasnya. Apakah kepada pemerintah atau kepada ketua umum partai. Nah, ini bisa menjadi masukan untuk PDIP ke depan ketika memang ada peristiwa-peristiwa hukum yang kemudian sedikit banyak berkelindan dengan partai, mestinya ada ranah yang jelas dan tegas sehingga kita tidak terlalu banyak menghabiskan energi untuk selalu membahas ya soal politik berkelindan dengan hukum atau sebaliknya semacam itu. Jadi saya apresiasi surat kedua. Semoga surat pertama tidak terulang lagi. Harapannya ya PDIP lebih baik, apalagi jubirnya juga ada dua nih. Pak Basarah yang mungkin agak ngerem, Pak Roni yang agak ngegas juga. Jadi wajahnya seperti itu terus. Di pemerintahan juga gitu. Di DPP ada Ibu Mega, di legislatif ada Mbak Puan. Baik. Jadi ini akan menarik dan akan terus kita cermati bersama-sama. Baik, tadi ngomongin soal Pak Basarah. Sebelum kita lanjut berbincang lagi, kami juga memiliki cuplikan juru bicara PDIP Ahmad Basarah terkait dengan hubungan Prabowo Subianto dan Megawati Soekarno Putri. Namun ada pihak yang menginginkan hubungan tersebut menjadi tidak baik-baik saja. Saya juga ingin menggarisbawahi dengan pernyataan pandangan politik dan sikap PDI Perjuangan terkait retret kepala dan wakil kepala daerah yang tadi sudah saya bacakan. Sesungguhnya hal itu memberikan pesan bahwa posisi PDI Perjuangan sampai dengan hari ini kita tidak merasa memiliki persoalan dengan Presiden Prabowo Subianto. Bu Mega dalam berbagai kesempatan sering memberikan penjelasan dan penegasan bahwa beliau punya hubungan pribadi yang sangat panjang dan sangat baik, dan itu menjadi dasar bagi kedua beliau untuk terus menjalin komunikasi satu sama lain di antara mereka berdua. Jadi Mbak Renata, alhamdulillah sampai dengan hari ini hubungan Ibu Megawati Soekarno Putri dan Pak Prabowo Subianto tetap baik-baik saja, meskipun kami menyadari dan merasakan ada pihak-pihak yang tidak ingin Ibu Mega dan Pak Prabowo baik-baik saja. Baik-baik saja.
Nah, tadi kita sudah dengarkan perbincangan atau pernyataan dari Bapak Ahmad Basarah. Pak Ferry, bagaimana nih melihat Anda? Siapa sih pihak yang dimaksud nih sama Pak Basarah ingin menginginkan hubungannya tidak baik-baik saja? Iya, makanya saya sampaikan tadi memang ini ada dilema secara politik bagi PDIP ya. Mau oposisi tetapi oposisi ke pemerintahan yang sebelumnya. Karena presiden yang sekarang adalah teman lama, teman masa lalu yang cukup dekat begitu ya. Sementara presiden saat ini dalam berbagai perspektif semua orang juga tahu. Saya yakin teman-teman PDIP dan partai lain tahu bahwa presiden masuk ke fase lemdak presiden gitu ya. Tidak seutuhnya menjadi presiden. Nah, kesadaran itulah yang membuat sepertinya ya ada upaya melawan presiden terdahulu dalam berbagai ruang. Dan apa yang disampaikan itu cukup intens di berbagai hal ya, bahwa apa yang terjadi dengan berbagai pola politik termasuk dengan Hasto adalah pekerjaan dari mantan Presiden Joko Widodo. Dan kalau dilihat siklusnya mungkin itu masuk akal. Karena KPK sekali lagi dipilih oleh Pak Joko Widodo, 10 orang terbaik menjadi 5, siapapun kita pilih itu pasti orang Presiden Joko Widodo itu ya. Dan itulah yang kemudian sepertinya hendak disampaikan oleh juru bicara PDIP tadi, yang kita kenal Mas Ahmad Basarah bukan tipikal sebut nama tebak langsung gitu ya, tapi semua orang paham ini arahnya kemana. Dan menurut saya memang ini problematika sulit di berbagai pihak, termasuk oleh Presiden sendiri, apakah posisi mantan Presiden itu harus dominan atau memang presiden saat ini harus memperlihatkan betapa negara ini di bawah kendali dia. Dan saya tidak melihat ada upaya yang terang benderang dari presiden saat ini untuk katakanlah ya menyatakan bahwa dia on power ya, dialah yang mengendalikan permainan. Baik, kita tahan dulu perbincangan kita malam hari ini. The Prime Show masih akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.